Hai adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Ina di Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang siklus Carnot, mesin pendingin Carnot, dan mesin pemanas Carnot. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep siklus Carnot, selanjutnya menjelaskan konsep mesin pendingin Carnot, menjelaskan konsep mesin pemanas Carnot, menghitung besaran-besaran dalam siklus mesin Carnot, mesin pendingin, dan mesin pemanas Carnot. Selanjutnya, mengaplikasikan siklus Carnot, mesin pendingin, dan mesin pemanas Carnot di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menganalisis. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi yang pertama, yaitu siklus Carnot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus? Siklus merupakan proses keadaan suatu zat yang berubah dari keadaan awal menuju ke keadaan awal lagi. Jadi, kalau misalnya siklus itu, kalau misalnya awalnya itu A, maka akan berakhir di A juga, seperti itu. Nah, siklus itu dibagi dua, ada siklus yang, berulang dan ada siklus tidak berulang. Contoh dari siklus berulang adalah siklus hujan. Nah, kalau misalnya yang tidak berulang, contohnya ya siklus Carnot ini sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu apa sih? Jadi mesin Carnot itu merupakan mesin yang memanfaatkan kalor untuk nantinya mengubah menjadi mekanik seperti itu. Nah, dalam siklus Carnot ini ada dua proses termodinamika di dalamnya, yaitu proses isotermik dan proses adiabatik. Nah, seperti diagram yang di samping, ini merupakan diagram siklus Carnot di mana dari proses A ke B merupakan proses isotermik, B ke C merupakan adiabatik, C ke D merupakan isotermik, D ke A merupakan proses adiabatik, seperti itu. Nah, dari proses A ke B ini proses isotermik di mana kalor ini menyerap pada reservoir suhu tinggi atau T1 atau TH. Jadi kalau misalnya di buku kalian itu T1, itu berarti suhu reservoir tinggi, kalau TH juga sama ya, atau temperature high, seperti itu. Nah, karena suhu di sistem dengan suhu di reservoir itu sama, ini dinamakan proses isotermik. Selanjutnya, energi dalam sistem ini akan menambah seiring bertambahnya suhu, seperti itu. Nah, selanjutnya proses dari B ke C merupakan proses adiabatik di mana energi dalamnya mulai berkurang nih, terus berkurang hingga menuju ke suhu dingin atau T2 atau T kecil, seperti itu. Nah, dari proses C ke D, ini proses isotermik lagi di mana energi dalamnya berkurang, akhirnya nanti akan mengeluarkan kalor-kalor sisa atau Q2, seperti itu. Nah, pada proses D ke A, dia suhunya akan naik lagi sampai ke reservoir suhu tinggi dan energi dalamnya bertambah lagi, seperti itu. Nah, dari awal itu situasi A, berakhir juga di situasi A. Nah, ini disebut dengan siklus, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke mesin pemanas kalor. Nah, contoh dari mesin pemanas kalor merupakan sepeda motor, mesin sepeda motor. Jadi, mesin kalor itu yang tadi sudah dijelaskan memanfaatkan kalor untuk mengubah menjadi energi mekanik gitu atau energi gerak. Contohnya itu adalah sepeda motor. Jadi, di dalam mesin sepeda motor itu ada dua buah reservoir. Reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Di mana sepeda motor itu menyerap kalor pada reservoir suhu tinggi yang nantinya akan melakukan sebuah usaha dari pembakaran bensin. Jadi si motor menyerap kalor di suhu yang tinggi, selanjutnya melakukan pembakaran bensin, akan melakukan sebuah usaha berupa gerak. Nah, pembakaran bensin ini tidak seluruhnya menjadi usaha atau W, tetapi ada juga yang dibuang menjadi sisa. Sisa ini berupa asap yang panas, oli yang kotor, dan lain sebagainya. Itu merupakan Q2. Nah, karena ini merupakan zat sisa, otomatis suhunya lebih dingin dibandingkan proses pembakaran. Makanya Q2 ini terjadi di reservoir suhu dingin, seperti itu. Selanjutnya, karena tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau misalnya tidak seluruh hasil pembakaran itu menjadi usaha. Nah, inilah yang disebut dengan adanya efisiensi. Jadi, efisiensi merupakan hasil bagi antara usaha dengan kalor
yang dibuang atau Q2 dikali dengan 100% seperti itu. Selanjutnya adalah mesin pendingin kalor. Nah, contoh dari mesin pendingin kalor itu ada di rumah kita semua mungkin, atau kalian pernah lihat gambarnya, yaitu kulkas. Nah, kulkas ini merupakan mesin pendingin kalor. Nah, beda dengan mesin pemanas kalor, mesin pendingin kalor itu mengubah dari suhu rendah menjadi suhu yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, proses yang seperti ini tuh tidak bisa terjadi secara spontan, di mana harus ada bantuan dari luar sistem. Nah, sama dengan mesin pemanas, mesin pendingin juga memiliki dua buah rectifier, suhu tinggi dan suhu rendah, di mana kalau mesin pendingin itu diawali dari suhu dingin menuju ke suhu yang lebih tinggi. Karena tidak bisa spontan, makanya harus ada usaha. Usaha ini diambil dari energi listrik, seperti itu. Jadi awalnya suhunya dingin menjadi energi listrik, maka suhunya akan menjadi panas, seperti itu. Mesinnya akan menjadi panas dan dapat bekerja, seperti itu. Nah, perbandingan antara besarnya kalori yang diserap dengan usaha yang dilakukan merupakan koefisien performa. Nah, kalau misalnya secara matematis dituliskan dengan KD atau CD sama dengan Q2 per W atau sama dengan Q2 per Q1 minus Q2. Nah, koefisien performa ini yang biasa ada di mesin pendingin, tapi ada juga koefisien performa yang hanya ada di teori saja atau secara realnya itu tidak ada. Misal dituliskan dengan matematis KD sama dengan T2 per T1 minus T2, seperti itu. Nah, koefisien performa juga ada di mesin pemanas. Koefisien performa pada mesin pendingin dan mesin pemanas itu sama, tetapi yang membedakan kalau misalnya kita mencari ada hubungannya efisiensi dengan koefisien performa. Kalau misalnya pada mesin pemanas itu koefisiennya 1 per efisiensi dikali 100%, tapi kalau mesin pendingin KD-nya bisa dicari dengan 1 per efisiensi minus 1 dikali dengan 100%, seperti itu. Nah, untuk mesin pendingin memiliki hubungan antara Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, ini merupakan mesin pendingin Carnot. Begitupun dengan mesin pemanas Carnot, seperti itu. Tambahan sedikit, untuk mencari efisiensi pada mesin Carnot sendiri, rumusnya itu adalah W per Q1 dikali dengan 100% atau 1 minus T2 per T1 dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 120 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai A. 1600 Kelvin, B. 1400 Kelvin, C. 1200 Kelvin, dan D. 1000 Kelvin. Nah, pertama-tama yang harus kita tuliskan yaitu diketahui. Diketahui efisiensi sama dengan 75%. Kalau misalnya kita ubah ke bentuk pecahan, 75/100 ketika disederhanakan akan menjadi 3/4. Selanjutnya, T2 sama dengan 127 derajat Celcius karena satuan dari suhu adalah Kelvin, makanya kita harus ubah ke Kelvin ya. Jadi 127 ditambah 273, hasilnya adalah 400 Kelvin. Nah, selanjutnya kita tuliskan ditanya, apa sih yang ditanya? Skip aja kan foto. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu adalah T1. Nah, selanjutnya kita tulis jawabannya. Tulis dulu rumus persamaannya. Efisiensi sama dengan 1 minus T2 per T1. Nah, kenapa sih kita pakai rumus yang ini? Kenapa nggak pakai yang Q1 per W? Nah, ini tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kalau kan yang diketahuinya suhunya sama efisiensinya, jadi kita pakai yang ini, kayak gitu ya. Kita langsung substitusikan nilai efisiensinya 3/4 sama dengan 1 minus 400 T2-nya, T1-nya tetap. Kemudian kita kali silang, jadinya 400 per T1 sama dengan 1 minus 3/4. Nah, di sini 1 itu sama dengan 4/4 ya. Karena ingat waktu kita SD tuh, kan salah satu syarat untuk penjumlahan pengurangan bilangan pecahan adalah penyebutnya sama. Betul banget.
Nah, selanjutnya sama dengan 400 per T1 sama dengan 1/4. Kita kali silang, 4 kali 400 hasilnya 1.600. Jadi, kan tadi sudah materinya sudah, contoh soalnya sudah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, yang dimaksud dengan siklus merupakan suatu proses perubahan yang diawali dengan keadaan awal dan berakhir di keadaan awal juga. Siklus ada 2, yaitu siklus yang, berulang dan tidak berulang. Selanjutnya adalah siklus Carnot. Siklus Carnot memiliki 2 buah proses, termodinamika yaitu adiabatik dan isotermik, di mana siklus Carnot ini memiliki efisiensi yang dituliskan dengan rumus efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100% atau 1 minus C2 per T1 dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah mesin pemanas Carnot, di mana mesin pemanas Carnot contoh konkretnya adalah mesin sepeda motor, memiliki koefisien performa Kp sama dengan Q2 per W dikali dengan 100% atau hubungannya dengan efisiensi adalah 1 per efisiensi. Nah, selanjutnya adalah mesin pendingin Carnot dengan contoh yaitu lemari es yang kita sudah biasa untuk gunakan, di mana lemari es ini memiliki efisiensi juga atau koefisien performa dengan rumus KD sama dengan Q2 per W dikali 100%. Kalau hubungannya dengan efisiensi, KD sama dengan 1 per efisiensi minus 1. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk selalu berpikiran positif supaya tubuh kita dan pikiran kita juga bisa lebih baik seperti itu ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Saya lupa nggak pakai salam.